Ya. Puji Tuhan. Salib-Mu adalah sumber pengharapan dan hikmat penuh bagi kami. Kasih karunia-Mu meneguhkan hati kami. Salib-Mu adalah sumber mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, di minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2022, yang merupakan anugerah dan berkat Tuhan bagi kami, karunia yang besar bagi kami Tuhan. Untuk kami jalani, kami tempuh bersama dengan Tuhan, dengan segala tantangan, namun berkat-Mu lebih besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, jemaat-Mu
jemaat kudus-Mu, orang-orang percaya-Mu Tuhan Yesus, bisa terus memuliakan-Mu ya Bapa, bisa terus dikuatkan ya Tuhan Yesus, melewati segala ujian hidup, melewati berbagai macam tantangan hidup, tetapi bersama dengan Tuhan kami dimampukan, dan sebagaimana kami ada saat ini adalah karena semata-mata oleh anugerah Allah, oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini kami bersama-sama mendengarkan lagi kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan hati dan pikiran kami, roh dan jiwa kami, supaya kami terus ya Bapa, dengan semangat yang baru, dengan berkat yang baru di tahun yang baru. Kami percaya semuanya karena Tuhan yang memperbaharui hati dan pikiran kami dan segala sesuatu yang akan Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkatilah semuanya yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sekali lagi salam kudus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Iya, saudara-saudara, pertama-tama tentunya saya mengajak kita untuk mengucap syukur senantiasa atas kebaikan Tuhan kepada kita semua ya, Bapak Ibu Saudara ya, dan mengucapkan selamat tahun baru Januari 2022 kepada kita semua jemaat kudusnya, dan juga kepada teman-teman yang ada di Facebook ya, dan juga yang ada di YouTube. Karena kesibukan mulai dari Desember kemarin, jarang-jarang menyapa saudara-saudara, teman-teman semua yang ada di Facebook. Dan dari mimbar ini saya mohon dimaafkan karena biasanya selalu ada waktu untuk menyapa dan juga untuk berinteraksi, tetapi karena kesibukan selama bulan Desember baru ini kita kembali bisa cukup waktu untuk bisa berkomunikasi lagi ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya di tahun 2022 ini kita semua punya harapan akan semakin diberkati oleh Tuhan ya. Amin. Dan yang terbaik dari Tuhan sudah disiapkan untuk kita semua ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di awal pembukaan di tahun 2022 ini. Semangat yang baru di tahun yang baru, tahun 2022. Meraih yang terbaik di tahun 2022 ini di dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk itu saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan, membuka Alkitab kita terlebih dahulu dari Filipi pasal 1. Ya, Filipi pasal 1. Filipi pasal 1, mengawali kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ya. Boleh ditampilkan. Tetapi di bahasa Indonesia dulu, nanti akan kita lihat di dalam terjemahan lainnya ya. Ada yang penting kita lihat di sana nanti, tapi di awal ini kita akan lihat dulu dalam terjemahan baru Alkitab bahasa Indonesia. Dari Filipi pasal 1, kita baca dari ayat 1. Saya akan membacakan untuk kita, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengikutinya ya. Kristus Yesus di Filipi dengan para pendidik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil
mulai dari hari pertama, ya, sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Allah, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, dan karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang pertama yang kita lihat dalam pembacaan kita ini adalah di ayatnya yang pertama dikatakan tadi di situ, kepada siapa mengatakan apa kepada siapa. Ya begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita kan belajar Alkitabnya seperti itu ya Pak Pandus ya. Siapa mengatakan apa kepada siapa. Kalau itu tidak diketahui dengan jelas, itu sudah awal daripada kekeliruan untuk memahami firman Tuhan. Kalau tidak jelas dijawab, siapa mengatakan apa kepada siapa. Siapa mengatakan ini, saudara? Tentu Allah yang mengatakannya melalui Rasul Paulus. Di ayat 1 dikatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba Kristus Yesus, kepada siapa? Kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi pertama kita lihat di sini, Paulus menyampaikan kepada semua orang kudus, menyampaikan firman Tuhan ini kepada semua orang kudus. Pertama-tama adalah orang-orang kudus, ya. Jadi bukan orang-orang berdosa, mereka adalah orang-orang kudusnya Tuhan di jemaat Filipi. Di sini juga ada jemaat Tuhan. Maka kita juga menyebutnya di jemaat Gerika, di tempat ini juga adalah jemaat kudusnya Tuhan. Amin. Ya. Dan juga saudara-saudara, dikatakan ya, hal yang kedua kita lihat adalah kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kamu. Amin. Jadi hal yang kedua kita lihat, yang pertama tadi kita lihat adalah firman Tuhan ini tidak disampaikan kepada semua orang, tetapi khusus kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Yang kedua, kepada orang-orang kudusnya Tuhan ini, Paulus berkata, kasih karunia dan damai sejahtera Allah selalu menyertai kamu. Amin. Luar biasa, puji Tuhan, saudara. Nah, saudara, yang berikut yang kita lihat adalah hal yang ketiga. Kita baca di ayatnya yang ke-5. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Karena apa? Karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Orang-orang kudus ini, Pak, orang-orang kudus ini, Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang-orang yang konsisten. Mulai dari hari pertama, Paulus katakan sampai sekarang ini, kamu selalu ambil bagian di dalam pemberitaan Injil Allah, Injil Kristus. Amin. Injil kasih karunia Kristus. Ya. Dan untuk itu Paulus berkata, aku sangat mengucap syukur atas konsistensi kamu di dalam mendukung penuh
terhadap pemberitaan Injil kasih karunia Allah sejak kamu diselamatkan sampai sekarang ini. Dan dikatakan ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya, ya, meneruskan pekerjaan yang baik, pemberitaan Injil kasih karunia Allah, dan posisi kita di dalam Kristus sebagai orang-orang kudusnya akan diteruskan sampai kapan? Sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus, pada saat Yesus datang di awan-awan menjemput kita, yaitu ketika kita mengalami rapture, pengangkatan, ya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa di sini kita lihat bagaimana Rasul Paulus, rasul bangsa lain, rasul kita, memberikan semangat, memberikan apresiasi, ya, kepada orang-orang kudusnya Tuhan, bahwa kita ini semua adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan karena kita berada di dalam persekutuan dengan Injil Kristus untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, ada lagi hal yang kita lihat lagi di situ, di saudara-saudara, bahwa ada harapan dan doa yang dipanjatkan bagi kita semua orang-orang kudusnya Tuhan. Di ayatnya yang ke 9, ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin apa? Makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Nah, inilah selanjutnya saudara-saudara. Tadi sudah disaksikan oleh Pak Pardosi bahwa di tahun 2021, ya, juga melalui doa-doa yang disampaikan oleh Pak Marbun juga dalam pembukaan tadi sudah disampaikan, begitu banyak hal yang Tuhan telah perlihatkan kepada kita di dalam kasih karunia-Nya. Baik tantangan, rintangan, semuanya kita lewati bersama dengan Tuhan. Kita dipenuhi dengan anugerah Allah, kita dimampukan sampai saat ini, kita diberikan sukacita oleh Tuhan, ya. Dan itu kita sudah alami. Lalu apa berikutnya? Apa selanjutnya? Apakah urusan kita dengan Tuhan sudah selesai? Oh tidak, belum, saudara-saudara, ya kan? Apakah urusan kita dengan tugas pekerjaan pemberitaan Injil Kristus sudah selesai? Belum. Apakah tugas kita untuk memahami firman rahasia yang Tuhan percayakan kepada kita, apakah sudah selesai? Belum. Ya, saudara-saudara, apakah tanggung jawab kita sudah selesai? Belum. Belum. Lalu selanjutnya apa? Paulus katakan di ayat yang ke-9 tadi itu, yang sekaligus menjadi harapan dan doa yang sungguh-sungguh, inilah doaku, semoga apa? Semoga kasihmu makin apa? Bukan makin surut, bukan makin menurun, bukan makin lemah, bukan makin berkurang, tetapi apa? Makin melimpah. Amin. Ya, itulah kedepannya yang akan kita lihat, saudara-saudara. Melimpah dalam apa? Melimpah di dalam pengetahuan yang benar. Amin. Saudara-saudara, dalam pengetahuan yang benar dan yang sangat berharga, dan dengan segala macam pengertian, ya, dalam segala macam pengertian, bukan hanya satu pengertian saja, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi ada orang mulai dari lahirnya, mulai dari sekolah minggu sampai usia lanjut, tidak ada yang tambah pengetahuannya tentang Yesus Kristus. Nggak ada tambah pengetahuannya tentang Alkitab. Ya, pokoknya yang dia tahu adalah saya orang Kristen, ya kan? Kalau hari Minggu saya pergi ke gereja dan kitab sucinya Kristen adalah Alkitab. Ya, begitu aja, saudara-saudara. Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan, hanya itu aja yang dia tahu. Sampai dia mulai dari anak sekolah minggu sampai dia meninggalkan dunia ini, nggak ada tambah sedikit pun pengertiannya untuk hal yang lain. Tapi saudara dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Ya, saudara. Ada juga orang percaya, saudara-saudara, yang mengatakan, ya yang penting kan sudah selamat.
Gitu ya. Hanya satu aja pengertiannya. Dia tidak berkembang dalam pengertian kehendak Tuhan yang lain, yang luas, yang lebar, yang panjang, yang tinggi. Ya. Tapi di sini saudara-saudara, Allah mau kita di tahun 2022 ini, dan ini sekaligus menjadi doa dan harapan, supaya kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Saudara-saudara, tentunya ini kita dapat bagaimana caranya? Kita memperoleh pengetahuan yang benar makin melimpah, dan juga Tuhan bukakan segala macam pengertian hikmat bijaksana. Bagaimana kita bisa sampai ke tingkat itu? Itu yang dikatakan Paulus di dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Belajarlah memperhadapkan dirimu berkenan kepada Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, ya, membagi firman kebenaran itu dengan tepat. Study, gitu ya. Jadi apa kuncinya, saudara-saudaraku? Belajar. Amin. Studi. Itu yang luar biasa. Jadi artinya kita bisa sampai kepada harapan dan doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Kita akan makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, saudara-saudara, apabila kita belajar. Amin. Saudara-saudara, itu yang Tuhan katakan. Kenapa harus demikian? Karena begitulah cara Tuhan bekerja, bukan dengan cara lain. Saudara-saudara, tidak mungkin kita ini punya pengertian yang melimpah, punya pengetahuan yang benar, hanya kita dengan nangis-nangis, teriak-teriak, begitu kan, jingkrak-jingkrak, nggak mungkin. Itu perasaan kita aja itu, ya kan, yang kita blow up. Saudara-saudara, tidak bisa, saudara. Ya, tidak mungkin, saudara-saudara, kita mengerti hanya dengan kita menangis, guling-guling, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Ya, tidak bisa. Tapi harus dengan apa? Study. Harus apa? Dengan belajar. Karena itu cara Tuhan. Kita tidak bisa mengabaikan itu. Amin, saudara. Dan justru kita bersyukur karena ada yang bisa kita pelajari, yaitu apa? Firman Tuhan. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dengan demikian Tuhan akan menambah-nambahkan pengertian kepada kita, menambah-nambahkan hikmat kepada kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan, bisa menilai secara tepat. Amin. Menilai secara tepat apapun yang kita kerjakan, apa yang kita hadapi, ya saudara-saudara, dan apapun yang sedang kita pergumulkan, kita bisa menilai dengan tepat sesuai dengan firman Tuhan apabila kita bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran itu sendiri. Amin. Nah, saudara-saudara, karena itulah kalau kita lihat saudara-saudara, apa yang dikatakan di ayatnya yang ke-10, sehingga apa? Ya, kalau kita makin bertumbuh di dalam, melimpah di dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian akan firman Tuhan, apa yang terjadi pada kita? Apa yang akan kita lihat di dalam diri kita, saudara-saudara? Ayat 10 dikatakan, sehingga kamu dapat apa? Dapat memilih apa yang baik. Sebenarnya di sini bukan hanya memilih apa yang baik. Coba ditampilkan di dalam terjemahan dalam bahasa Inggris, di dalam King James Version. Kita lihat ya, ayat 10, Filipi pasal 1 ayat 10. Dikatakan apa? That ye may approve things that are excellent. Nah, saudara, excellent itu bukan baik, tapi yang terbaik. Amin. Iya, excellent. Yang bagus sekali, yang istimewa, yang unggul. Jadi saudara sudah tahu tentunya pengetahuan yang dari sorga yang Tuhan berikan, percayakan kepada Rasul Paulus, itu yang disebut dengan pengetahuan yang excellent, yang datang dari Kristus yang sudah dimuliakan, yang sudah bangkit dan naik ke surga dan dimuliakan. Kemudian dia berbicara, menyampaikan firman kasih karunia-Nya melalui hambanya Rasul Paulus. Itu yang dimaksud dengan pengetahuan yang excellent. Ya, saudara-saudara. Pengetahuan yang jauh lebih baik, saudara-saudaraku. Ya. Jadi dulu kita ketika belajar bahasa Inggris dulu waktu di SMP atau SMA ya, ada namanya comparative degree. Grammar, belajar grammar comparative degree. Jadi itu suatu ukuran perbandingan, Pak. Ya, jadi dari positif, komparatif dan superlatif. Jadi ada baik, ada lebih baik, ada yang terbaik. Ada bagus,
Ada lebih bagus dan ada yang lebih bagus. Amin. Jadi ada good, better, kemudian best, the best. Itu beda. Good, better, best. Ya, baik, lebih baik, dan terbaik. Nah, saudara-saudara, yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Amin. The excellent. Ya, saudara-saudara, itu yang Tuhan berikan bagi kita di tahun 2022 ini. Siap saudara untuk menyambutnya? Amin. Itu adalah janji Tuhan kepada kita. Ya, sehingga kamu dapat membuktikan, to prove, membuktikan apa yang unggul. Amin. Jadi bukan hanya sekedar kita beriman kepada Tuhan, itu bukan hanya sekedar, saudara-saudara, mengikuti arus, ya kan, angin barat, angin timur, dan lain sebagainya. Tapi kita harus mengikuti arus kebenaran firman Tuhan, firman kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa membuktikan yang terbaik dikatakan. Dan ini hasilnya dikatakan saudara, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus di dalam pelayanan kita tentunya. Kalau di dalam Kristus kita sudah tidak bercacat. Amin. Tapi di dalam pelayanan kita masih banyak kan yang harus kita perbaiki, Bapak Ibu Saudara. Masih banyak sekali, kita harus mengakui itu. Ya. Tapi Tuhan sudah berjanji, Dia memberikan the excellent, yang terbaik bagi kita, saudara-saudara, dengan melimpahkan pengetahuan dan pengertian yang benar dan berbagai macam pengertian. Maukah saudara akan meraihnya ini? Amin. Saudara, tadi ya Pak Sinaga sudah menyampaikan, saya akan memulai, saya siap dipakai oleh Tuhan. Amin. Untuk bisa menyampaikan firman-Nya. Memang itu yang ditunggu oleh Allah dari kita semuanya. Karena itulah tempat kita untuk menyampaikan yang terbaik, excellent dari Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, saudara, saudara bisakah melihat bahwa saat ini, saudara-saudara, di dalam kekristenan itu, mereka tidak mau memilih, tidak mau membuktikan apa yang terbaik dari Tuhan. Tidak mau dan tidak sanggup. Contoh tadi, kesaksian yang disampaikan oleh Pak Sinaga ya. Selalu mereka lebih memilih mengatakan saya adalah orang berdosa ketimbang daripada saya adalah orang kudus. Kan Tuhan, firman Tuhan sudah mengatakan tadi di situ, kepada orang-orang kudus dalam Kristus Yesus. Bukan kepada orang-orang berdosa, karena bukan itu excellent. Amin. Yang excellent adalah, yang terbaik adalah orang-orang kudus. Kenapa kita tidak sanggup mengatakan itu? Coba saudara-saudara. Kenapa orang Kristen tidak sanggup mengatakan bahwa dia adalah orang kudus? Padahal itu yang terbaik, yang Tuhan pilih untuk setiap orang yang percaya. Amin. Tapi kenapa saudara-saudara dan saya bisa dimampukan, disanggupkan mengatakan bahwa Tuhan sudah menguduskan saya dengan darahnya yang kudus. Amin. Karena itu pengetahuan dan pengertian yang dilimpahkan kepada saudara melalui iman. Dan masih banyak lagi yang lain. Itu baru sebagian. Amin. Nah, saudara-saudara, saudara juga bisa lihat, saudara, kenapa orang beragama Kristen, ya, banyak orang yang lebih memilih untuk mengatakan, lebih memilih percaya bahwa Roh Kudus itu ada dalam dirinya kalau mereka mengundang hadir. Kenapa mereka lebih memilih pengetahuan itu ketimbang dibandingkan yang terbaik akan firman Tuhan Efesus 1 ayat 13, bahwa kamu harus mempercayai ketika kamu percaya sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kenapa tidak mampu mempercayai itu? Amin saudara. Padahal itu adalah the excellent, itu adalah yang terbaik. Orang yang percaya. Jadi bersyukur saudara-saudara kalau saudara sudah sampai kepada kesanggupan untuk mengakui kebenaran itu. Amin. Karena itu berarti pekerjaan Roh Kudus. Dan pekerjaan Roh Kudus itu selalu memberikan yang terbaik, bukan yang bercacat. Saudara-saudara, amin. Saudara, kenapa pula orang lebih senang mengakui bahwa sebagian dosa diampuni ketimbang dibanding dengan segala dosa diampuni? Kenapa saudara-saudara? Bukankah segala dosa diampuni lebih unggul daripada sebagian dosa diampuni? Bukankah pengetahuan terhadap kenyataan fakta yang dinyatakan firman Tuhan bahwa semua dosa diampuni itu jauh lebih unggul
kita pegang ketimbang kita mempercayai hanya sebagian dosa diampuni. Bisa saudara melihatnya? Ya saudara. Karena itu pengetahuan yang excellent, yang istimewa, yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, dan kepada setiap orang yang percaya. Kenapa saudara-saudara orang lebih memilih percaya mudah-mudahan selamat ke surga, ketimbang percaya bahwa kita sudah pasti diselamatkan ke surga? Amin. Karena itu yang lebih unggul. Lebih unggul kalau kita percaya bahwa kita sudah pasti diselamatkan. Kenapa lebih unggul? Apa itu unggul? Kita unggul karena perbuatan baik kita? Tidak. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Lebih unggul, lebih yang excellent yang Tuhan karuniakan kepada kita melalui iman, ketimbang yang kita usahakan sendiri. Amin saudara. Itu yang sangat luar biasa saudara-saudara. Ya, banyak orang yang masih lebih berpegang kepada bagaimana dia memberitakan bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Saudara-saudara, ketimbang percaya bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus, bahwa kita ini sudah di dalam Kristus dan kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Jadi kenapa saudara-saudara pengetahuan yang unggul, yang ulung, yang super, yang istimewa ini, kenapa orang-orang tidak memilih pengetahuan itu untuk menjadi keselamatan bagi dirinya? Saudara bisa melihat? Saudara-saudara, karena itulah mengapa penting kita menyuarakan terus kebenaran Injil itu. Amin. Untuk membantu banyak orang, saudara-saudara. Ya. Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Banyak orang lebih memilih untuk mendalami pengetahuan tentang nubuat-nubuat, saudara-saudara, yang berkaitan dengan program Allah bagi bangsa Israel di bumi, ketimbang panggilan untuk mendalami kebenaran Allah tentang rahasia, yaitu panggilan sorgawi. Yang mana saudara pilih dan saya? Tuhan mengatakan, mari kita pilih yang lebih unggul. Amin. Yang paling di excellent, the best. Saudara-saudara, itu yang Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya di tahun 2022 ini. Makanya dikatakan di situ, saudara-saudara, aku berdoa supaya kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, saudara-saudara. Ya, ini yang Tuhan mau. Dan ini yang kita sambut di tahun 2022 ini. Ya, saudara, lihat saudara, lebih orang memilih menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dibanding dengan kedatangan Yesus di awan-awan. Saudara lihat itu? Mereka lebih memilih pengetahuan mereka menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali melalui masa sengsara antikristus, dibanding dengan pengetahuan akan kebenaran, ya, yaitu sesuai rencana Allah, bahwa Allah menetapkan kita bukan untuk ditimpa murka, melainkan beroleh keselamatan dalam Kristus Yesus. Sebelum antikristus datang, kita sudah diangkat, rapture di awan-awan. Amin. Kita memilih yang unggul, yang terbaik dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, itu hikmat bijaksana yang dari Tuhan yang harus kita pegang. Dan masih banyak lagi yang lain yang akan disingkapkan oleh Tuhan, pengetahuan rahasia firman kebenarannya. Apabila kita ini, saudara dan saya, ya, seperti apa yang didoakan oleh Rasul Paulus di sini, agar kasih kita melimpah di dalam segala pengetahuan dan pengertian yang benar itu. Mari kita bawa diri kita, saudara-saudara. Amin. Karena Allah menghendaki bukan saja kita diselamatkan, tetapi datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu, supaya kelimpahan berkat surgawi itu makin nyata di dalam pengalaman baik pribadi, keluarga maupun di dalam jemaat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah, ya, saudara-saudara, kita melihat tadi dikatakan di ayatnya yang ke-11 itu, ya, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh apa?
penuh dengan buah kebenaran. buah kebenaran. Bukan penuh dengan buah kepalsuan, tetapi penuh dengan buah kebenaran. Itulah yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita di tahun 2022 ini. Amin. Penuh dengan buah kebenaran yang kita kerjakan sendiri. Tidak. Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk menjadi kesombongan kita. Tidak. Untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin, saudara. Jadi hidup saudara dan saya, kalau bisa pinjam istilah, sudah ditakdirkan hanya untuk memuliakan dan memuji Allah saja. Amin, saudara. Itu sudah ditakdirkan, kalau bisa pinjam istilah itu. Sudah ditentukan oleh Allah. Hidup kita bukan untuk kesia-siaan, tetapi untuk memuji dan memuliakan Allah kita. Saudara-saudara, karena itu tadi saya katakan, firman Tuhan katakan, bersiaplah untuk menyambut ya segala berkat Tuhan yang akan dianugerahkan kepada saudara-saudara dan saya. Itu bukan hanya yang baik, bukan hanya lebih baik, tetapi yang terbaik. Amin. Di excellent, saudara. Karena itu belajarlah untuk membawa dirimu, membawa diriku, membawa diri kita kepada seluruh pengetahuan akan kebenaran itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Bapa. Ada panggilan Tuhan bagi kami, panggilan surgawi yang penuh melimpah dengan berkat Tuhan, yang tidak bisa kami hitung dengan perhitungan kami sendiri. Tapi di dalam Yesus kami tahu Tuhan Yesus kami berlimpah-limpah diberkati. Bukan hanya teori atau bukan hanya semacam pengetahuan belaka, tetapi ini adalah fakta yang real yang kami alami di dalam Kristus, karena Roh Kudus telah memeteraikan kami untuk semua berkat itu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami ingin menyambut di tahun 2022 ini Tuhan Yesus, sebagaimana Rasul Paulus berkata, apa yang di belakangku, aku lupakan itu semua dan aku berlari menuju pada panggilan surgawi yang telah Tuhan siapkan bagi kami untuk dilimpahi dengan segala kemurahan hati Tuhan. Keluarga kami, pelayanan kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, segala kebutuhan yang kami perlukan. Sudah apapun ya Tuhan Yesus yang pantas untuk kami peroleh dari Tuhan, semuanya itu akan Kau karuniakan dan Kau limpahkan ya Bapa, sehingga kami bisa melihat bahwa betapa baiknya Tuhan itu. Biar kami Tuhan terus diajar untuk satu hal yang sangat dikehendaki oleh Tuhan, yaitu mengucap syukurlah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Biar kami Tuhan tidak menjadi orang-orang yang lambat mengucap syukur, tetapi yang selalu siap sedia mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan telah mengaruniakan yang terbaik bagi kami, yang bukan kami usahakan, tetapi Kristus yang mengaruniakannya melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami juga rindu ya Bapa, agar semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, jika mereka telah terberkati di tahun 2021 yang lalu, biarlah mereka lebih diberkati Tuhan lagi di tahun 2022 ini. Mereka lebih dikuatkan lagi. Mereka semua lebih dimampukan lagi. Mereka semua lebih bersukacita lagi. Karena mendengarkan dan menikmati, menghidupi akan penyataan-penyataan firman yang disampaikan kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Inilah ucapan syukur kami kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Marbun yang akan memandu kita di acara kita selanjutnya.